Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, kembali lagi bersama kami di sini. Kita belajar tentang materi biologi, yaitu tentang materi genetik. Kita tahu sendiri ya, materi genetik itu ada beberapa yang terletak pada manusia atau pada makhluk hidup. Oke, materi genetik yang pertama itu ada kromosom, yang kedua ada gen dan alelnya, dan yang ketiga itu ada asam nukleat. Di mana asam nukleat ini nanti kita belajar tentang DNA sama RNA. Oke, kita yang pertama belajar tentang kromosom. Apa sih kromosom itu dan di mana letaknya? Jadi kromosom itu merupakan benda-benda halus yang dia itu berbentuk seperti batang, entah itu batangnya lurus maupun bengkok ya, yang dapat menyerap warna. Dan ini terletaknya itu terdapat di nukleus atau inti sel. Bagian-bagian kromosom. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang bagiannya ini, kromosom itu memiliki dua bagian terbesar. Yang pertama ini adalah sentromernya. Jadi ini merupakan sentromer. Nah, sentromer ini fungsinya untuk melekatkan lengan dari kromosom. Nah, bagian yang terbesar kedua yang di sini, ini dan ini adalah lengan kromosom. Di mana di dalam lengan kromosom ini nanti kita menemukan kromonema. Kromonema ini merupakan benang-benang halus yang terdapat di dalam lengan kromosom. Nah, selain kromonema, di sini ini terdapat juga cairan namanya matriks. Oke, kalau misalnya kita perbesar kromonema ini, maka diperoleh perbesarannya seperti ini. Nah, ini terdapat bagian-bagian yang kromonema yang memadat atau menebal, ini namanya kromomer. Di mana di dalam kromomer itu nanti akan terdapat yang namanya locus. Nah, locus ini fungsinya itu sebagai tempatnya gen. Jadi gen itu merupakan bagian dari materi genetik yang berada di dalam kromosom. Nah, selain itu di lengan kromosom itu juga terdapat yang namanya satelit. Jadi di ujung lengan kromosom itu ada satelit, di mana satelit ini tidak semua lengan kromosom itu memiliki. Jadi kalau misalnya sudah satu lengan kromosom pada satu kromosom ini sudah ada, berarti lengan yang lainnya itu tidak ada. Itu adalah satelit. Oke. Nah, komponen penyusunnya. Jadi untuk komponen penyusunnya dari kromosom itu ada dua, ada DNA itu sendiri, dan yang kedua ada protein histon. Di mana protein histon ini merupakan protein yang memang sudah terdapat di dalam kromosom. Itu adalah penyusunnya. Oke, selain itu kita juga belajar tentang macam-macam kromosom. Kromosom ini banyak ya. Yang pertama berdasarkan letak sentromernya. Jadi bagian dari kromosom tadi kan poin pertama ada sentromer. Jadi macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu ada metasentrik. Dimana kalau metasentrik itu adalah sentromer yang berada tepat di tengahnya, sehingga lengan yang satu kromosom dengan lengan yang lainnya itu ukurannya sama, jadi tepat di tengahnya. Oke. Untuk yang kedua submetasentrik. Nah, bagaimana dengan sentromernya? Sentromernya itu berada agak menggeser ke samping, sehingga posisi lengan yang satu dengan yang lainnya itu ukurannya tidak sama. Jadi yang satunya itu lebih panjang dibandingkan dengan yang satunya. Itu adalah yang submetasentrik. Oke, sedangkan akrosentrik. Nah, kalau akrosentrik dari submetasentrik ini yang tadi menggeser, dia akan menggeser lagi ke arah samping, sehingga lengan yang satu ini benar-benar pendek dibandingkan lengan yang satunya. Jadi yang satunya ini lebih panjang. Itu adalah akrosentrik. Sedangkan yang keempat telosentrik, di mana sentromernya ini memang letaknya itu di bagian ujung. Jadi dia itu hanya memiliki satu lengan saja. Itulah kromosom berdasarkan letak sentromernya. Untuk yang kedua, itu kromosom berdasarkan jumlah sentromer. Jadi pada setiap kromosom jumlah sentromer itu berbeda-beda ya. Ada yang pertama monosentrik. Kalau monosentrik itu hanya memiliki satu sentromer saja. Yang kedua disentrik.
Kalau di sentrik D berarti 2 ya. Jadi dia itu memiliki 2 sentromer. Sedangkan yang ketiga polisentrik, dia itu memiliki banyak sentromer. Oke, untuk yang keempat itu ada asentrik, dimana kromosom ini dia tidak memiliki sentromer. Jadi itu disebut dengan asentrik. Itulah berdasarkan jumlah sentromernya. Untuk selanjutnya berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini ada beberapa. Yang pertama ada bulat. Jadi dia kromosom itu bentuknya bulat. Ada yang berbentuk huruf V. Jadi seperti metasentrik ya. Jadi memang kedua lengannya itu sama. Terus ada huruf L dan ada yang batang dan ada yang koma. Itu adalah bentuk dari kromosom. Oke, yang keempat itu berdasarkan fungsinya, di mana kromosom itu dibagi jadi 2, yaitu autosom atau disebut dengan somatik atau disebut dengan kromosom tubuh. Jadi dia itu berada di sel-sel tubuh sehingga fungsinya untuk pembentukan sel tubuh. Sedangkan kalau gonosom itu berada di sel kelamin. Dia itu fungsinya untuk membentuk sel kelamin atau gamet, yaitu sperma dan ovum. Nah, untuk gonosom itu berupa X dan Y. Jadi kalau pada wanita itu kan XX, sedangkan pada laki-laki XY. Itu adalah kromosom berdasarkan fungsinya. Nah, bagaimana sih karyotik atau karyotik ini merupakan jumlah kromosom ya pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Jadi memang ada yang diploid dan ada yang haploid. Oke. Untuk yang diploid itu adalah 2N, dimana kalau 2N itu pada manusia, ini pada perempuan dan ini pada laki-laki. Jadi bisa ditulis dengan 22AA plus XX. Kalau pada laki-laki 22AA plus XY. Dari mana sih itu? Jadi kita bisa lihat di sini jumlah kromosom. Jadi setiap individu itu berbeda-beda jumlah kromosomnya. Jadi contohnya di sini ada misalnya tumbuhan jagung, yaitu ada 20 buah, tembakau 48 buah. Nah, kita tahu ya, kalau misalnya kromosom di dalam tubuh itu berpasang-pasangan. Jadi kalau misalnya dia terdapat 20 buah, maka kalau misalnya kita pasangkan ada 10 pasang. Dan seperti itu seterusnya. Nah, yang dicontohkan di sini adalah pada manusia. Jadi kalau pada manusia 46 buah. Jadi kalau misalnya kita dijadikan pasang berarti 23 pasang. Nah, 23 pasang ini nanti akan dibagi jadi 2, yaitu kromosom autosom atau disingkat dengan A. Terus yang selanjutnya gonosom. Gonosom ya. Nah, kalau gonosom itu sepasang saja. Sepasang atau satu pasang. Sedangkan sisanya itu adalah autosom. Berarti kalau misalnya 23 pasang dikurangi sepasang berarti tinggal 22 pasang. Nah, ini merupakan rumusannya. Jadi kalau misalnya kita mau menulis bagaimana sih kromosom dari perempuan, berarti dia 22 pasang autosom ditambah sepasang gonosom. Kalau pada laki-laki juga sama, 22 pasang autosom ditambah sepasang gonosom. Berarti X dan Y. Nah, itu adalah diploid. Begitu pula dengan yang lainnya. Jadi misalnya di sini kita contohkan itu merpati. Merpati kan di sini 82. Berarti dia kalau dijadikan pasang 40 pasang. Jadi 40 pasang di sini, di situ ada autosom sama gonosom. Kalau gonosomnya itu sepasang saja, satu pasang. Kalau sisanya yaitu 39 pasang. Ini adalah autosomnya. Jadi kalau misalnya kita mau menulis berarti 39 AA ditambah misalnya merpatinya dia jantan, berarti dia XY karena sepasang. Oke, itu bagaimana kita membuat rumusan dari kromosom diploid. Sedangkan kalau haploid itu adalah M. Nah, haploid ini terletak itu pada sel gamet, yaitu sel ovum maupun
Jadi kalau manusia itu kan 23 pasang, berarti 23 pasang itu 46 buah. Berarti 46 buah ini 23 sel sperma dan 23-nya lagi sel ovum. Jadi kalau mau menulis 22A ditambah X, dan kalau sperma ada 22 autosom ditambah X atau 22 autosom ditambah kromosom Y. Itu caranya untuk kita membuat rumusan dari kromosom haploid yang adanya di sel gamet. Oke, selanjutnya setelah kromosom baru kita ke gen dan alelnya. Jadi gen itu apa sih? Gen itu merupakan unit terkecil atau satuan terkecil penentu sifat yang ada di dalam kromosom. Komponennya sama dengan kromosom, ada dua, yaitu ada DNA dan juga protein histone. Nah, itu adalah gen. Jadi gen ini dia fungsinya untuk menyampaikan sifat. Jadi misalnya sifat pada induk pada anakannya. Jadi misalnya bisa sifat dari yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi misalnya kulit putih, terus rambut keriting, terus juga dia itu tinggi, pendek. Nah, itu merupakan gennya yang mengatur sifat dari induk ke anakannya. Oke, untuk selanjutnya alel. Nah, gen itu dia kan juga berpasangan seperti kromosom. Nah, kalau alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom. Jadi misalnya di sini ada dua kromosom homolog yang berpasangan. Nah, di dalamnya itu terdapat yang namanya lokus. Lokus itu tempatnya gen ya. Nah, misalnya di sini ada gen A, gen B, gen C, gen D. Sama halnya dengan kromosom yang ini. Maka yang disebut dengan alel itu adalah AA, A besar, A besar. Ini adalah alelnya. Jadi kalau misalnya kita menulis genotip ini merupakan jajaran dari gen ya. Jadi ada AA. Kalau yang ini berarti alelnya BB. Kalau yang ini CC dan ini DD dan seterusnya seperti itu. Nah, alel pada kromosom ini tidak harus sama ya. Jadi misalnya A besar tidak. Jadi ada beberapa yang memang tidak sama. Misalnya ada AA, A besar dan A kecil, ini B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Ini juga merupakan suatu alel, tapi nanti sifatnya beda. Kalau misalnya AA yang tadi dia itu genotipnya homozigot. Jadi maksudnya homo itu sama ya, berarti sama, berarti A besar. Ini namanya homozigot dominan. Ada juga yang sama, berarti A kecil, berarti dia homozigot yang resesif. Jadi ini adalah yang paling dominan. Kalau yang resesif itu sifat-sifat yang tertutupi oleh sifat yang dominan. Sedangkan kalau yang seperti ini, jadi kan A besar, A kecil, berarti alelnya adalah A besar dan A kecil. Berarti dia itu sifatnya heterozigot, artinya tidak sama. Jadi campuran, ada yang besar, ada yang kecil, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke tipe alel. Tipe alel itu ada dua, ada tunggal sama ganda. Nah, alel yang sering kita temui biasanya pada tumbuhan yang sering disilangkan atau pada manusia, pada hewan, itu biasanya alel tunggal. Itu merupakan tipe alel. Nah, bagaimana dengan alel yang ganda? Jadi kalau alel yang ganda itu hanya ada dua. Jadi nanti menghafalnya gampang ya. Jadi ingat-ingat aja. Kalau misalnya alel ganda itu hanya ada dua, yaitu pada manusia yang golongan darah ABO. Jadi golongan darah A, B, AB dan O itu merupakan tipe alel ganda. Sedangkan pada hewan itu biasanya terdapat pada kelinci, yaitu warna bulu pada kelinci. Jadi kalau warna bulu pada kelinci itu di sini ada W besar, ini adalah kelabu atau normal, dimana dia itu nanti lebih dominan dibandingkan cincila. Jadi ada W kecil, CH namanya cincila. Terus ada dia itu juga lebih besar dibandingkan W, ini Himalaya. Terus nanti dia lebih besar dibandingkan W, ini W saja, W kecil itu albino, jadi putih. Kalau pada golongan darah itu kan ada ABO ya, jadi nanti ada IA, IB, IO. Nah, IA, IB, IO ini
nanti bisa berpasangan satu sama lain. Kalau misalnya golongan darah A, berarti genotipnya itu IA atau IAO. Kalau yang B, IB atau IBO. Kalau yang AB, berarti IB. Sedangkan kalau yang kalau yang O itu ada IO. Jadi itu adalah tipe alel ganda dan tunggal. Oke, sudah selesai tentang materi genetik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.